Terus di dalam Joshua pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-9. Joshua pasal yang pertama ayatnya yang ke-6 dan yang sampai dengan ke-9 saya akan bacakan buat kita semua. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Puji Tuhan. Tema khotbah kami malam hari ini, langkah atau syarat untuk menerima janji Allah. Bapak Ibu kekasih di dalam Yesus Kristus, nah tentu saja di dalam hidup kita ini kita mau menerima setiap apa yang telah dijanjikan Tuhan di dalam hidup kita. Kita mau merasakan dan menikmati setiap apa yang Tuhan telah janjikan di dalam hidup kita. Sehingga kekasih dalam Yesus Kristus, melalui iman kita, apa yang Tuhan akan janji, apa yang Tuhan telah janjikan di dalam hidup kita akan dinyatakan, akan diberikan di dalam hidup kita, sehingga kita datang memuji Tuhan di dalam peribadatan yang telah ditentukan di tengah-tengah sidang jemaat kita. Nah, kalau kita melihat bagaimana ketika Joshua mendengarkan firman yang disampaikan oleh Allah langsung kepadanya, yang menyatakan bahwasanya Musa telah mati, maka engkaulah yang akan memimpin bangsa ini. Nah, sebelum kekasih dalam Yesus Kristus, Joshua masuk atau memimpin bangsa itu masuk ke tanah Kanaan, Joshua terlebih dahulu beserta ke-11 yang lain, termasuk Kaleb di sana, pergi untuk mengintai tanah yang telah dijanjikan Allah bagi bangsa itu. Sehingga kekasih dalam Yesus Kristus, ke-10 orang mengatakan bahwasanya tanah Kanaan itu adalah memang benar berlimpah madu dan susu, makmur di sana, enak di sana. Tetapi mereka mengatakan bahwasanya orang-orang yang ada di tanah Kanaan itu adalah orang-orang seperti raksasa besar-besar, dan kita tidak akan mungkin mampu mengalahkan orang-orang yang ada di tanah Kanaan itu. Sehingga bangsa itu merasa ketakutan, dan mereka mengatakan, mengapa engkau membawa kami ke sini? Kata bangsa itu kepada Musa, biarlah kami mati di tanah perbudakan, asalkan kami jangan masuk ke tanah perjanjian itu. Oleh sebab di sana seperti apa yang disampaikan oleh para pengintai itu, badan mereka besar-besar, bahkan mereka memangsa penduduk itu sendiri. Sehingga mereka suatu dialog mahamin nolak gele-gele doh kami dinaruhannya ke lagi. Tetapi kekasih dalam Yesus Kristus, Kaleb mencoba menenteramkan bangsa itu yang mengatakan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati
Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Lalu datang lagi Joshua mengatakan, tetapi Joshua bin Kaleb bin Yefun yang termasuk orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikan kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dalam Bilangan 13 dan ayat 14 yang saya bacakan. Sebelum Joshua mati, sebelum Musa mati, Joshua telah terlebih dahulu melihat dan masuk kepada tanah perjanjian itu. Dan sekalipun ke-10 pengintai lainnya mengatakan bahwasanya kita tidak mungkin dapat mengalahkan orang-orang yang ada di tanah Kanaan itu. Tetapi kedua orang ini, Joshua dan Kaleb, mereka mengimani. Oleh sebab Allah, ketika Allah berkenan, maka apa yang Tuhan telah janjikan pasti tanah perjanjian itu diberikan kepada kita. Maka kekasih dalam Yesus Kristus, ketika Musa mati, maka Allah berfirman kepada Joshua yang mengatakan, engkau yang akan memimpin bangsa ini masuk ke tanah Kanaan, ke tanah perjanjian yang telah kujanjikan kepada Musa. Namun kekasih dalam Yesus Kristus, Allah melihat bagaimana Joshua, Allah mengetahui bagaimana karakter daripada Joshua, dan Allah melihat bagaimana persoalan, bagaimana masalah yang akan dihadapi oleh Joshua memimpin bangsa itu masuk kepada tanah perjanjian yang Tuhan telah sediakan. Sekalipun di awal Allah telah berjanji, mulai dari ayat yang ke-3 sampai dengan yang ke-5, Allah menjanjikan bahwasanya Allah akan memberkati Joshua. Tetapi kekasih di dalam Yesus Kristus, Allah tetap mengingatkan Joshua agar Joshua, seperti ayat yang ke-6 tadi, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Allah melihat bagaimana perjuangan Joshua memimpin bangsa itu, sehingga Allah mengingatkan Joshua agar Joshua menguat teguh dan hatinya, sebab engkau akan memimpin bangsa itu. Ada banyak persoalan yang akan dihadapi oleh Joshua memimpin bangsa itu, sehingga sampai 3 kali di dalam pasal pertama ini dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Karena ada banyak persoalan yang akan dilalui oleh Joshua, agar dia tidak mundur, agar dia tidak lari. Namun kekasih dalam Yesus Kristus, seperti apa yang dikatakan oleh Allah ini kepada Joshua, dan Joshua percaya sebelum Allah pun berfirman kepadanya saat Joshua mengintai negeri itu, dia telah mengimani kalau Allah berkenan, maka dia akan memberikan kepada. Nah, hal inilah yang mungkin sering sekali kita alami di dalam hidup kita. Hal ini mungkin sering sekali kita alami di dalam perjalanan hidup kita. Kita sering sekali tawar hati, kita sering sekali kecut hati di dalam kita berjalan, di dalam mengikut akan nama Tuhan. Ketika Tuhan mengizinkan ada suatu persoalan, ada suatu kerikil-kerikil tajam di dalam hidup kita, sehingga kita katakanlah
meninggalkan peribadatan, sehingga kita tidak datang beribadah kepada Allah. Oleh sebab apa? Oleh sebab ada persoalan yang sedang kita hadapi di dalam hidup kita. Mungkin itu persoalan ekonomi, mungkin itu persoalan keluarga, mungkin itu persoalan pekerjaan, atau mungkin itu persoalan-persoalan yang lain yang Tuhan izinkan di dalam hidup kita untuk menghambat kita datang kepada Tuhan. Namun ini yang dilihat oleh Allah di dalam kehidupan Joshua, sehingga Allah mengingatkan dia, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan memimpin bangsa ini. Kekasih di dalam Yesus Kristus, kalau kita mengingat bagaimana hidup kita kepada Tuhan, saat ya katakanlah tiba harinya hari Minggu, ya pagi-pagi tentu kemas-kemas, si pata alani sapu tangan pe ulu hinggu masalah simpel, alani kos kaki pe ulu ya cemberut kepada istri, kepada anak-anak dan lain sebagainya. Mungkin oleh karena ada teman satu kerja atau satu pelayanan, sehingga ya tidak ada damai lagi di hati kita. Lebih daripada apa yang dihadapi Joshua, memimpin bangsa itu masuk ke tanah Kanaan, dan Allah mengingatkan dia agar dia jangan lupa merenungkan setiap firman Allah yang telah didengarkannya, agar dia tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, sehingga segala apa yang dilakukannya akan berhasil. Dan ini juga yang menjadi satu kerinduan kita di dalam kita mengikut akan nama Tuhan, agar segala sesuatu yang kita lakukan di dalam hidup ini, baik usaha kita, baik pekerjaan kita, baik keluarga kita, berhasil di dalam kehidupan ini. Tetapi harus ada syarat seperti yang disampaikan Allah kepada Joshua, jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan, dan renungkanlah setiap firman Allah. Nah, oleh sebab itu kekasih dalam Yesus Kristus, hal ini sering sekali menghambat kita. Hal ini sering sekali menghambat setiap berkat Tuhan yang Dia janjikan di dalam hidup kita, sebagaimana janji Allah kepada Joshua. Hal ini tidak sampai kepada kita oleh sebab kita tidak mau melakukan seperti apa yang telah dilakukan oleh Joshua ini di dalam hidup kita. Sehingga kekasih dalam Yesus Kristus, maka saya percaya kalaupun saat ini ada banyak persoalan di dalam hidup kita, kalaupun saat ini doa pergumulan kita belum tercapai, kalaupun saat ini pergumulan kita belum Tuhan nyatakan, ingat apa yang disampaikan oleh Allah kepada Joshua, agar kita tetap teguh dan kuat, agar kita tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan dari kebenaran firman Allah, merenungkan setiap kebenaran firman Allah dalam hidup kita, sehingga apa yang Tuhan janjikan kepada Joshua, hal itu juga akan kita terima di dalam hidup kita ini. Puji Tuhan. Nah, oleh sebab itu kekasih dalam Yesus Kristus, bagaimana Allah berfirman, bagaimana Allah berjanji kepada bangsa itu untuk sampai kepada negeri yang berlimpah madu dan susu, atau dengan kata lain menerima berkat yang daripada Allah, maka hal ini juga akan kita terima sebagaimana yang telah diterima oleh bangsa Israel di dalam kehidupan kita, ketika kita tetap hidup di dalam kebenaran firman Allah, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, dan merenungkan setiap firman Allah dalam hidup kita. Maka saya percaya setiap berkat Allah yang Tuhan telah sediakan, Dia akan curahkan dan akan percayakan di dalam hidup kita. Maka kita akan menyaksikan bagaimana, dan kita akan mengalami bagaimana yang telah dialami oleh Joshua dan bangsa itu. Demikian juga akan kita alami, dan kita akan menyaksikan bagaimana perbuatan-perbuatan Tuhan di dalam hidup kita ini. Sehingga kekasih dalam Yesus Kristus, saya percaya kalau kita telah mengimani bahwasanya hidup ini adalah anugerah daripada Tuhan,
maka kita tidak akan pernah meninggalkan setiap peribadatan. Kalau memang masih boleh kita tinggalkan waktu-waktu tugas-tugas yang juga Tuhan percayakan di dalam hidup. Belum ini perkara jodoh, wah baik. Tadi ada kebetulan sebelum masuk ibadah saya ditelepon, Pak, tanggal 24 Maret, 24 April, ada untuk berdalani pengumuman Tubarela maksudnya Bapak maju macam kita mulu secara jalan jauh kan lumayan otai keluar. Apalagi Tubarela dulu paling tidak 700 ada tuan ale bodok Rok Sumber Debar itu mulu tinggal pun kuliah apalagi macam ini dari Rok Sumber nasi major itu ada di bawah maju ini bermula major berhiraman tu halal maka saya tinggalkan tugas dan roh. Nah, oleh sebab itu kekasih dalam Yesus Kristus, bagaimana perjuangan Joshua? Mungkin saat ini engkau merasa bahwasanya perjuanganmu saat ini berbeban beratmu. Mungkin masalah pekerjaanmu yang belum kunjung juga sampai detik ini. Tetapi percayakan dan imani seperti apa yang dijanjikan Allah kepada Joshua. Kalau kita mau melakukannya, imani berkat itu, pekerjaan itu, masalah itu akan Tuhan angkat dari setiap hidup kita. Pekerjaan akan Tuhan nyatakan. Lebih daripada itu berkat yang melimpah Tuhan akan percayakan di dalam hidup kita ini. Puji Tuhan.